Selasa menjelang sidang ini. Keadaan Amar secara fisik sehat, tapi secara psikis tetap masih galau lah. Masih terus nangis atau gimana bang? Dia bang di Ya untuk menangis ya sekarang enggak lagi lah, karena kan tentu dia udah penyesuaian juga dengan keadaan di tahanan. Apalagi sekarang dia kan lebih banyak lari ke agama, sholatnya nggak tinggal, baca Al-Quran, berzikir, kemudian tahajud juga, dan puasa Senin Kemis juga. Itu galaunya gimana? Galau ya, satu yang dipikirkannya orang tuanya dalam keadaan sakit yang masih memprihatinkan juga. Dan kedua, masalah sidang perceraiannya hasilnya nanti apa, ya pasti dipikirkannya juga. Yang ketiga masih anak-anaknya yang baru dia pulang dari tahanan, dulu dia menyelesaikan hukuman, baru beberapa hari dengan anaknya, baru sebulan, terus sudah berpisah lagi, sampai sekarang nggak pernah ketemu. Dan kita sangat disayangkan juga. Harusnya kan ya, Iris sebagai istri ya, kan sekarang Iris masih sebagai istri yang sah, harusnya kan menyinggung Amar juga secara kemanusiaan lah, secara silaturahmi Islam, mungkin dengan bawa anaknya, karena kerinduan dia sama anaknya itu udah beberapa kali kami ketemu di tahanan, yang terakhir juga Selasa itu masih dia rindu sama anaknya. harus belum pernah jenguk emang? Ya kan saya udah ngomong tadi, berarti kan belum jenguk. Udah coba Kalau jenguk kan nggak mungkin saya ngomong itu ya. Udah coba dikomunikasikan ke Mbak Ibel gitu, kenapa nggak datang jenguk pada anak-anak? Ya kalau itu sebenarnya kan tidak perlu saya komunikasikan. Apalagi Mbak Ibel kan agamanya udah kuat sekarang, udah hijrah, lebih paham lah di itu. Mungkin dia bisa aja masukkan dari guru-gurunya, kan banyak guru-gurunya. Bang, ini kan Amar udah 3 kali ya, penyesalannya seperti apa bang? Yang abang ceritakan, gimana dicerita nggak sih Amar dengan abang? Kalau penyesalnya sekarang itu lebih mendalam ya daripada kejadian-kejadian yang dulu. Dulu kan pada peristiwa 2017 kan saya juga yang menangani kasus perkara pemakaian narkoba ini. Nah di situ dulu kan tidak semendalam ini. Mungkin pada waktu itu dia kan masih ya belum menikah, belum punya anak, dan kondisi fisik ayahnya waktu itu masih segar, sehat. Nah sekarang kan memang dia sangat terpukul sekali karena musibah ini kan sangat berat lah, dan dia sangat menyesal karena penyesalnya itu kan bukanlah masalah Iris juga, tapi menyesalnya itu karena ini menyangkut dengan pribadinya juga, dirinya sendiri, kemudian bisnisnya, kemudian anaknya. Ya bagaimana lah rindunya seorang ayah kepada anak, apalagi anaknya kecil-kecil yang sangat membutuhkan dia. Ada yang umur 2 tahun, ada yang 3 tahun atau 4 tahun ya. Jadi ini sangat membutuhkan kasih sayang dari bapaknya, harus sempurna bapaknya dengan ibunya. Pengajuan rehab gimana? Hah? Pengajuan rehab gimana? Pengajuan rehab kan lagi berproses, belum ada jawaban dikabulkan apa tidak. Ya tentu sekarang ini nggak seperti dulu ya. Ini kan yang udah ketiga kalinya, tentu pertimbangannya akan ketat, prosesnya akan teliti betul. Karena apa? Kejadian yang 3 kali ini juga kan ada yang sangat kita sayangkan juga. Karena apa? Ini kan juga keteledoran BNN juga. Karena BNN harusnya orang ya, namanya seperti orang operasi. Orang operasi itu kan begitu selesai operasi kan tidak bisa dilepas begitu aja. Itu kan harusnya dia harus ya minimal kalau orang sakit itu ya harus Masih minum berobat obat. jalan dulu ke klinik dokternya. Nah ini kan juga saya udah himbau juga nih melalui media juga, harusnya BNN supaya orang-orang ini betul sembuh,
selesai rehabilitasi ya diwajibkan melapor selalu ke kliniknya BNN supaya dia orangnya tetap diawasi. Kalau enggak, ini kan akan jadi korban-korban lagi nantinya. Ya bergaul lagi dengan lingkungan itu. Apalagi kan dalam narkoba ini kan banyak cepu-cepu juga. Agen itu kan belum tentu juga. Agen itu kadang-kadang merangkap cepu juga. Dia jual ke seseorang, nanti dia juga yang melaporkan ke polisi. Oh gitu. Bang, tapi dari segi ekonomi berarti Ahmad Joni sekarang terpuruk nggak sih? Aset-asetnya banyak. Ya pastilah, kalau terpuruk secara ekonomi, secara logika pastilah. Tapi tidak juga. Jadi sebenarnya gini, saya ya ini kadang kekuasaan Tuhan juga ya. Saya menangani Amar ini, dia dalam tahanan ternyata rezekinya ada juga. Ada orang, dia tidak diperhatikan oleh keluarga, istrinya. Ternyata banyak orang simpati juga yang datang membantu dia, membantu biayanya di dalam, membantu makanan, malah mengasihkan baju. Itu fine-nya. Itu melalui saya dia pertama nelpon saya. Pak John memang kuasa hukumnya. Betul, saya bilang saya kuasa hukumnya. Pak John, kami ini fan-nya ingin membantu Amar, baik moral dan material. Ya, saya bilang kalau masalah membantu itu kan bukan urusan dengan pengacara. Lebih bagus langsung aja, saya bilang. Nah, ternyata saya hubungkan, ngomong sama Amar pada waktu saya nengok tahanan berhubungan. Ya ternyata Amar dibantu baik moral dan material. Tapi sejauh ini teman sama artis ada yang bantu gak? Bantu. Siapa itu? Itu Christopher Dian ya, kalau nggak salah. Siapa? Christopher apa namanya itu? Christian ya, Christian. Christian yang dulu sama main film di apa sama dia? Christian Sugiono. Hah? Yang main dia sama main film Manusia Harimau nggak salah. Yang agak hitam manis ya. Itu sering. Jadi sebenarnya ya sebanyak yang meninggalkan dia ada juga yang kawan-kawan setia dan fan-fan dia yang menjenguk dia. Malah ada saya tidak sebutkan nama, Persatuan Penggemar Amar ini yang ibaratnya minta izin ke saya untuk menggalang dana untuk membantu Amar. Ya cuma saya bilang ini kan tidaklah porsi saya kan cuma PH. Kalau itu porsinya, kalau Anda mau membantu ya silakan aja ke Amar langsung. Karena kan Amar walaupun di tahanan kan tetap aja diberi kesempatan untuk menerima tamu. Kan ada jam bertamu itu kan ada dalam seminggu 2 kali. Jadi di sana dia tidak kekurangan makanan. Kemudian juga banyak simpatisan yang datang sama dia di sana. Fan lah. Kalau simpatis kan beda lagi. Kalau fan kan dia orang yang penggemarnya Amar. Kalau dari keluarganya siapa aja mungkin? Keluarganya udah semua nengok, terkecuali bapaknya, karena bapaknya sakit. Bang, emang masih suka ini masih kecanduan tuh nyari ini? Kan kemarin juga kena lagi, mungkin sekarang pasti tahanan nyari barangnya lagi tuh, dan badannya nggak enak itu. Ya itu yang kita minta. Kalau itu nggak mungkin lah, pengawasan kepolisian itu kan ketat. Nggak semua itu kan mana mungkin lagi kalau di tengah kepolisian tiba-tiba nanti ada lagi barang itu, ya itu nggak masuk akal lah. Dan itulah kita minta kenapa direhab, karena ibaratnya penyakit benar-benar sembuh lah gitu. Tapi artinya masih suka sakau gitu ya Bang? Ada keluhan gitu masih dari Enggak ada. Cuma kan kita antisipasi. Permohonan rehab kan itu. Rehab namanya kan permohonan TAT namanya. Asesmen TAT. Jadi nanti ada asesmen, itu TAT itu kan namanya artinya tim asesmen terpadu. Di situ kan ada dokternya, ada bagian hukumnya, kepolisian, kejaksaan, ya kan, ada dari Menteri Kesehatan. Jadi nanti itu yang bersidang menentukan bagaimana Amar nih kadar kecanduannya sampai di mana.
banyaklah yang diteliti di situ, dan hasilnya nanti apakah kalau berhasil ya berarti dia harus direhab. Rehab itu kan dalam rangka berobat. Ini sekarang kan Amar ini bukan penjahat, dia kan sakit. Orang sakit kan harus diobati. Oke. Oke. Siap. Makasih bang. Siap, Bang Jan.